Selain menghasilkan biogas sebagai sumber energi, limbah biogas yang berada di outlet yang dikenal dengan sludge dapat dimanfaatkan. Sludge mengandung banyak unsur hara yang dapat diolah menjadi pupuk organik, baik pupuk organik padat maupun pupuk organik cair untuk perkebunan. Sludge yang dihasilkan akan keluar dari saluran outlet dan masuk ke bak outlet, bak penampungan. Untuk dapat memproses pupuk organik cair dan pupuk organik padat, maka lebih dahulu harus dilakukan proses pemisahan dengan cara melakukan penyaringan, sehingga sludge padat terpisah dengan sludge cair. Maka lebih dahulu harus dilakukan proses pemisahan dengan cara melakukan penyaringan. Sludge cair yang sudah dipisahkan dari sludge padat dimasukkan ke dalam drum plastik dan diendapkan selama 1 minggu. Pada minggu kedua, dilakukan kembali penyaringan dengan memasukkan hasil penyaringan ke dalam drum plastik dan diendapkan selama 1 minggu. Untuk meningkatkan kualitas, dapat ditambahkan tepung tulang, tepung kerabang telur, dan sekam arang, lalu diendapkan kembali selama 1 minggu agar menghasilkan pupuk yang berkualitas. Lakukan kembali penyaringan dengan cara diaerasi selama 3 hingga 4 hari untuk menghilangkan bau serta menghilangkan gas yang tersisa. Endapkan selama 2 hari sampai cairannya berubah seperti teh dan partikel yang tidak dibutuhkan mengendap. Tambahkan rempah-rempah seperti tepung kunyit, tepung jahe, dan bahan lainnya yang dapat berfungsi sebagai pestisida. Hasil dari proses fermentasi ini sudah dapat digunakan sebagai pupuk dan dapat pula digunakan sebagai pupuk untuk sendiri tanpa harus ditambahkan rempah-rempah terlebih dahulu. Sludge padat yang sudah melalui proses pemisahan dari sludge cair dapat dilakukan pengeringan dengan cara dianginkan atau dijemur selama 3 hingga 7 hari. Selama pengeringan, lakukan secara rutin pembalikan sehingga pengeringan dapat merata. Setelah kering, lakukan pengayakan untuk mendapatkan pupuk yang halus. Untuk meningkatkan kualitas, dapat ditambahkan tepung tulang, tepung kerabang telur, dan sekam arang agar dapat meningkatkan kadar unsur haranya, NPK, sehingga dapat menghasilkan pupuk yang berkualitas. Hasil dari proses fermentasi ini sudah dapat digunakan sebagai pupuk dan dapat pula digunakan sebagai pupuk untuk sendiri tanpa harus ditambahkan rempah-rempah terlebih dahulu. Biourin merupakan urin yang berasal dari ternak, khususnya ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba yang terlebih dahulu difermentasi sebelum digunakan. Ciri-ciri urin. Urin sapi sebelum difermentasi, warnanya coklat kekuning-kuningan. Baunya masih berbau urin, tapi setelah dilakukan fermentasi, warnanya berubah menjadi coklat kehitam-hitaman dan sudah tidak berbau urin. Manfaat biourin meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara dalam tanah, dan juga ramah lingkungan. Proses pembuatan biourin. Urin sapi yang dialirkan dari kandang ditampung dalam bak pertama. Urin dari bak pertama dipindahkan ke bak kedua, dan di bak kedua dimasukkan nutrisi tambahan berupa tetes tebu atau molases, kunyit, temulawak, temu ireng yang sudah dihaluskan, fermentor berupa Ruminobacillus atau RB, dan azotobakter atau AZB atau dengan EM4. Kemudian diaduk sampai merata dan ditutup rapat. Setiap hari diaduk kurang lebih 15 menit selama 7 hari. Pada hari ke-8, urin diputar dengan pompa menuju tangga aerasi selama 6 sampai dengan 7 jam, selama 5 hari berturut-turut dengan tujuan untuk menangkap N dari udara dan menghasilkan gas amoniak.
Setelah selesai aerasi, kemudian dapat dimasukkan ke dalam drum-drum penampungan dan selanjutnya dapat dikemas dalam botol untuk dijual dan siap dipakai.